Dengan hadirnya AMD Ryzen 6000 series, Asus juga membuat Zephyrus G14 yang terbaru. Dan seperti biasa, tahun ini kita juga akan review yang versi 2022-nya. Tapi nggak sekarang, karena yang hadir di studio kita hari ini adalah unit dari luar yang kita nggak tahu apakah dia bakal masuk ke Indonesia apa enggak. Jadi kita akan bikin kayak semacam perbedaan dan apa aja yang baru di Zephyrus G14 2022 ini. Perubahan yang ada di G14 tahun 2022 nggak hanya di spesifikasi aja tapi juga di eksterior. Warna putih yang tadinya bercampur dengan silver sekarang lebih didominasi warna putihnya. Seperti biasa, laptop ini punya anime matrix yang sekarang LED dotnya lebih banyak agar dapat lebih fleksibel menampilkan gambar. G14 yang tahun ini sekarang lebih ringan dan lebih tipis ketimbang yang tahun lalu, sebuah improvement yang bagus untuk portabilitasnya. Membuka laptop ini ya seperti yang dulu juga, bisa dibuka pakai satu tangan dengan mudah, dan yang sekarang bisa dibuka sampai mentok 180 derajat. Laptop ini juga sudah support dengan Ergo Lift yang akan lebih membuka ruang udara bagi hardware-nya. Monitornya sekarang beresolusi 2K IPS level dengan refresh rate 120Hz, color gamut sRGB, Adobe RGB, dan DCI-P3-nya itu gede semua. Sudah Pantone validated juga dan support Dolby Vision. Asus namain layarnya ini dengan nama Asus Nebula Display yang sepertinya memang lebih condong untuk para content creator atau pekerja kreatif ketimbang gamer kompetitif. Tapi kita nggak tahu juga apakah ada versi Full HD 144Hz-nya atau enggak. Keyboardnya sekarang berwarna putih, bukan silver lagi, dengan desain yang lebih clean dari yang sebelumnya. Touchpadnya juga dibuat lebih besar dari yang tahun lalu untuk memberi ruang user produktif tanpa mouse sekalipun. Dan speaker placementnya sekarang juga diganti. Dari yang tadinya dekat palm rest, sekarang diubah ke atas agar nggak terganggu oleh tangan. Tapi tetap punya port speaker, 2 di bawah untuk subwoofer dan 2 di atas untuk treble. Masuk ke percolokan kurang lebih portnya sama dengan yang tahun lalu. Di sebelah kanan ada micro SD card reader, 3 USB 3.2 Gen 2 di mana 1 Type-C dan 2 Type-A. Sementara di sebelah kiri ada charging port, HDMI 2.0, 3.2 Gen 2 Type-C dengan PD sampai 100 watt dan audio combo jack. Perlu diingat kalau kedua USB-C ini support dengan DisplayPort, jadi kalau colok monitor eksternal itu bisa fleksibel. Dari penglihatan laptop ini masih belum support dengan USB 4, jadi USB 4 kayaknya masih di laptop-laptop berikutnya guys. Oke, sekarang kita masuk ke spesifikasi. Kalau biasanya di G14 kita ngeliat crossover antara Ryzen dan Nvidia, tahun ini Zephyrus punya spesifikasi yang serba merah. Prosesornya adalah Ryzen 9 6900HS RAM RAM yang terbaru, dan GPU-nya adalah Radeon RX 6800S yang baru juga, di mana TGP-nya adalah sekitar 80-105 watt sesuai profil Armoury Crate yang diminta. Kita bahas soal Ryzen-nya dulu. Recap sedikit, prosesor ini menggunakan arsitektur Zen 3 Plus dengan fabrikasi 6 nanometer yang difokuskan ke energy efficiency. Seharusnya nanti ada juga SKU Zephyrus yang memakai Ryzen 7, tapi kita lihat aja nanti. Kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya, yang paling berbeda selain arsitektur dan fabrikasi dari si 6900HS adalah integrated graphics-nya yang sekarang berbasis pada RDNA 2 dan sekarang dinamakan Radeon 680M. Nanti akan kita tes sedikit si integrated-nya ini, nggak akan terlalu banyak tapi kita lihat aja nanti. Karena CPU-nya sudah support dengan DDR5, RAM-nya pun di sini sudah DDR5 juga dengan kapasitas 32GB dual channel yang dimana satu disolder dan satu lagi dibuat SODIMM agar bisa diganti-ganti. SSD-nya di sini berkapasitas 1 TB, masih PCIe Gen 3 X4 yang speed-nya kenceng, namun kita nggak tahu apakah slot M.2 ini bisa support dengan PCIe Gen 4 atau tidak. Pertama-tama kita lihat dulu performa Cinebench-nya. Di Cinebench R15, Ryzen 9 6900HS mempunyai performa yang cukup oke, sedikit naik dari Ryzen 9 tahun lalu di multicore, dan naik cukup jauh di single core. Posisinya udah mepet dengan Core i9 Tiger Lake, walaupun memang belum bisa melawan Core i9 Alder Lake dari laptop. Perlu diingat, ini adalah prosesor laptop tipis berperforma tinggi yang memang difokuskan untuk energy efficiency. Konsistensi CPU ini sebenarnya bagus, namun saat running Cinebench 10 kali, performanya mulai turun di run kelima. Maklum sih, laptop ini tipis soalnya.
Performa GPU-nya juga udah lumayan oke kalau berdasarkan skor Firestrike, skornya udah di atas RTX 3070 dan 2080, namun masih belum bisa ngalahin RX 6700M yang ada di Delta 15. Seharusnya performa segini udah bisa video editing dan Blender berat juga. Saat kita coba render video 4K di Premiere Pro, laptop ini bisa ngerender hanya dalam 1 menit 36 detik aja. Lebih cepet 2 kali lipat dari yang tahun lalu. Dan Blender juga Project BMW 27 itu bisa sampai 3 menitan rendernya menggunakan CPU dan GPU. Selain discrete GPU, kita juga sempat ngetes integrated GPU-nya di TimeSpy. Di sini kita mendapatkan skor yang lumayan banget. TimeSpy-nya udah mendekati MX450 yang 25 watt. Jadi seharusnya integrated GPU ini bisa dipakai buat mainin game-game ringan di frame rate 50 sampai 60-an. Tapi kita lihat aja nanti kalau dapat review unit Ryzen 6000 series yang tidak memakai discrete GPU. Nah, masuk ke gaming performance gimana nih? Kita nyobain beberapa game seperti RDR2 bisa dimainin di 2K settings ultra dengan 70 fps-an, tapi kalau diganti ke Full HD itu bisa sampai 126 fps. Game kompetitif macam Dota 2 bisa sampai 100 fps-an, namun game AAA Outriders hanya di 50-an fps saat 2K. Kemungkinan ini karena gamenya tidak kompatibel. Zephyrus G14 menarik daya yang cukup besar. CPU-nya punya TDP 35 watt, namun di package power di sini kita lihat maksimalnya bisa sampai 128 watt. Dan kalau profil turbonya dipilih di Armoury Crate, GPU-nya bisa narik daya sampai 105 watt. Dan setiap daya besar, di laptop tipis biasanya punya suhu yang tinggi. Nggak terkecuali laptop ini. Zephyrus G14 2022 menggunakan vapor chamber cooling yang bagus banget desainnya. Dibanding dengan 2021, coolingnya jauh lebih rapih dan terkesan memang punya kelas. Mereka punya 2 fan yang mengeluarkan udara panas ke kiri, ke kanan, dan juga ke arah layar. Tapi gimana dengan suhunya? Ternyata dengan vapor chamber cooling pun CPU-nya masih mentok di 97 derajatan. GPU-nya juga masih panas mentok di 90 derajat. Dan Firestrike stress test pun masih belum lulus dengan skor hanya 87%. Suhu surface-nya juga hangat, di bagian keyboard sudah mencapai 42 derajat. Sementara bagian WASD ada di 36-37 derajat Celcius. Overall, laptop ini punya suhu yang lebih hangat daripada yang tahun sebelumnya. Selain spesifikasi dan desain, tentunya laptop ini juga beda banget pengalaman makainya. Bezelnya makin tipis dan juga monitor 120Hz QHD membuat laptop ini makin cocok dengan para content creator. Ngetik dan juga pakai touchpadnya itu juga udah makin enak. Touchpad ini makin fluid dan makin luas buat makainya. Fingerprint scanner juga masih tersematkan di power button beserta dengan teknologi fingerprint catch. Jadi buat sign in dan nyalain itu cukup sekali tekan aja. Dan untungnya di G14 yang sekarang sudah ada webcam dengan dual microphone juga, yang menurut gua ini udah cukup bagus untuk sebuah webcam laptop ya, kualitasnya standar lah. Webcam ini juga sudah support dengan Windows Hello, jadi kalian bisa pilih biometriknya mau kamera atau fingerprint. Di Armoury Crate juga ada beberapa profil yang mau kita compare adalah performance dan juga turbo. Kalau mau pakai performance mode, perbedaan performanya lumayan jauh dibanding turbo. Namun yang profil turbonya ini punya fan noise yang kenceng banget. Suara speakernya seperti yang tahun lalu, bagus banget, tidak ada distorsi mau di volume manapun, dan sekarang juga ada built-in DAC-nya. Anime Matrix-nya sekarang sudah lebih banyak pilihannya dan juga bisa diatur-atur di Armoury Crate. Dan yang terakhir adalah Virtual Pad yang waktu itu minim banget fungsinya, sekarang udah banyak animasi-animasinya dan juga fungsinya itu udah banyak. Bisa buat jadi hardware monitor, dan buat kalian yang udah beli laptop ini dan gak punya uang lagi buat beli game, Virtual Pad ini punya beberapa built-in game untuk menemani kekerean kalian. Yang gue kurang demen adalah di bawah sekarang jadi ada penutup sekrup yang kalau mau buka laptop mesti congkel-congkel dulu penutupnya. Jadi kita susah kalau mau buka-buka laptop. Tapi kemungkinan penutup ini berguna untuk menjaga laptopnya dari grounding atau sesuatu yang bisa mendamage skrupnya. Zephyrus G14 sekarang juga ada MUX switch di Armoury Crate yang bisa di-switching antara iGPU atau discrete GPU. Kalau kalian mau pakai discrete GPU aja, MUX switch ini harus dimatikan. Lalu, masuk ke battery life bisa ditebak karena CPU-nya berfokus pada efisiensi, battery life laptop ini bisa tahan sampai 10 jam dalam penggunaan ringan dengan MUX switch-nya di-on-kan. Keren banget loh, efisiensinya bisa membuat laptop ini menjadi seperti Ultrabook.
Namun kalau misalnya kita ngomongin tentang adapternya sekarang sudah berkapasitas 240 watt dan jujur aja dimensinya dan juga bobotnya makin berat. Jadi kalau misalnya mau bawa-bawa laptop ini kemana-mana, kalau nggak terlalu makan banyak power, mendingan nggak usah bawa casan. Jadi kesimpulannya, walaupun dengan plus minus seperti suhu tadi, kami masih bisa bilang kalau Zephyrus G14 adalah laptop yang bagus karena bisa memberikan performa yang kencang, layar yang cakep, dan juga battery life yang super panjang di dalam form factor yang tipis. Kalau mau ngomongin soal suhu, kayaknya Asus memang masih belum dapat jalan tengahnya karena saat pertama kali G14 launching, itu dia performanya tinggi, namun suhunya itu juga ikutan tinggi. Pas launching yang kedua, itu suhunya jadi adem tapi performanya ikutan turun. Dan sekarang ada lagi yang ketiga, performanya tinggi lagi tapi suhunya ikutan naik lagi. Jadi ya karena form factornya ini tipis, kami masih bisa maklum lah. Namun Asus harus hati-hati dalam mendeterminasikan harganya karena ini bukan tahun 2020 lagi, di mana G14 adalah satu-satunya laptop tipis berperforma tinggi. Sekarang sudah ada persaingan dari brand lain dengan harga yang kompetitif juga. Dan kita juga belum bisa ngambil kesimpulan karena ya unit resminya belum ada di tangan kita dan kita juga masih belum tahu harga resminya itu berapa. Nanti kita akan review lagi saat unit resminya sudah masuk ke sini dan kita udah tahu ada info tentang harganya berapa, terus SKU-nya apa aja, dan juga ada garansi dan lain-lain itu apa aja. Jadi ya paling video kita ini aja. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gua Rizky, always stay safe and stay healthy.